Lu tampilannya, wih anak senja nih. Anak senja. Anjing cookies cream. Gue heran pak. Jangan sok idealis kalau kamu tidak mau bayar secara ideal. Betul, intinya sih gitu. Jangan nyari baru kamu Oke, gini. Hai, jadi buat lo yang pengen nge-skip obrolan kita dari berbagai macam tema yang ada di timestamp di kolom description, Ya. lo tinggal langsung aja klik waktu yang lo pengenin. Timestamp biar lu nggak buang-buang kuota buat dengerin ocehannya Eko Denny ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mana Mini Podcast bersama saya Noris dan Eko Denny dan kita nge-review dulu beberapa episode kita, berarti udah 3 episode ya. ya Di Teras Kopi, di Mantera, sama di Filter. filter. Dan ternyata dari semua pembahasan kopi lah yang lumayan banyak mendapatkan respon. Oke. Banyak yang nge-DM, bukan banyak sih, ada yang nge-DM, ada yang nge-WA, dan ketika kita berdiskusi tentang podcast kemarin ini lumayan seru sih. Tapi sebelumnya beberapa hari terakhir kan banyak banget timeline di media sosial tuh lumayan bergejolak loh Pak. Oke, ya beberapa sempat viral gitu. Nah, itu dia. Bahkan yang hari ini viral pun ada gitu kan. Ada, bahkan Cirebon sendiri pun pernah viral. Nah, Ketika soal apa? kemarin masalah alun-alun Kesepuan yang baru diresmikan sama gubernur Oh ya, itu oke. atap shelternya itu Roboh seroboh-robohnya ya. seroboh-robohnya, makanya heran ini Itu kok baru konstruksi baru tapi kok bisa roboh. nah, masalahnya mungkin ngerembet banyak itu kalau Nah, misalkan. itu dia. Polisi juga udah masuk ke situ kan. Oh iya. Polisi udah ada polis lain kan. Polis lain. Karena mengendus gitu. Mengendus. Nah, pertanyaannya apakah ini dipaksakan untuk diresmikan atau emang kualitas bangunannya tidak sesuai dengan spesifikasi? Tapi kalau gue lihat kabar terakhir sih ini masih garansi tanggung jawab kontraktor dan akhirnya Oh pasti, itu pasti ada maintenance seperti itu, udah pasti. Ya kita lihat endusan polisi seperti apa, hasil endusannya gitu kan. Ya kan polisi kita kan bisa mengendus gitu. Gercep ya? Gercep kayak gitu kan. Kalau misalkan ada proyek-proyek seperti itu ya semoga ya apapun juga itu pakai duit rakyat kan ya. Betul. Harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Jangan sampai karena pakai duit slot jadi haram rubuh gitu kan. Zeusnya banyak tuh. Itu kenapa terjeus cetor gitu kan, jadi atapnya rubuh gitu. Ya bisa dibilang selain masalah alun-alun Kesepuhan, ternyata Cirebon beberapa hari terakhir ini istilahnya dihebohkan dengan beberapa berita kriminalitas. Kayak ada bukan pencurian ya, namanya perampokan di minimarket di Jalan Sikimaraja, depan SMA, samping SMA Santa Maria. Oh, di Santam ya. Terus juga ada aksi penjamretan HP di di Jalan Sukalila. Jalan Sukalila ya. Terus juga beberapa kriminal lainnya. Ini lumayan rame sih. Oke, Cirebon 24 jam mulai diwarnai dengan ini kriminalitas ya. Dan yang paling rame adalah bagi pemilik kedai kopi yang udah disambrangi oleh petugas. Oke. Satgas COVID-19. Nah, kabarnya nih teman-teman ya nggak tahu ini subjektif ya. Mungkin katanya ada yang cepu lah ke dicepuin segala macam yang soal PPKM ini katanya didatengin padahal kondisi kedainya sudah tutup gitu kan, tetap ditandatangani membuat surat pernyataan. Jadi terkesan dipaksakan gitu karena memang di situ kan dia bawa media, bawa fotografer, ya ada pasti ada dokumentasi minimalnya gitu. Jadi seolah-olah misalkan bekerja itu kedai itu, nah seperti itu. Gitu ya. Yang dikhawatirkan ini adalah tebang pilih gitu. Nah, jadi kedai itu kan banyak, tapi seolah-olah punya inceran gitu. Ketika PPKM on, ayo kita ke kedai ini. Lagi-lagi Cepu tuh bangsat ya? Ya emang bangsat gitu Cepu tuh. Iya karena lagi kedai banyak, belum lagi anggringan. Kalau pengen sama rata ya, anggringan, kedai dan juga beberapa warung yang ada di samping jalan, warung pecel lele, ya semuanya harus rata dong. Betul, ya, harus ini ya adil gitu kan adil, ya. Kalau misalkan memang mau gitu ya dilihat dari urgensinya nanti PPKM ini. Kalau misalkan sekarang cukup dengan memakai masker ya tinggal dilihat pakai masker gitu kan. Nah, itu. Kalau jam operasional ya teman-teman kedai juga mudah-mudahan bisa disiplin gitu, jam operasional jam 9 harus tutup ya tutup lah gitu. Iya. Kalau enggak ya kesalahan sendiri gitu. Nah, itu dia. Selain lokal ternyata di media sosial ini kemarin ramai banget tentang kasusnya Gofar yang ternyata sudah diklarifikasi oleh si korban.
Oke, si Ya, korban. jadi cerita ini korban sudah Si korban yang kemudian sekarang jadi pelaku kayaknya. Nah, I don't know. Ya, cuma jadi gini. Si cewek ini sudah membuat klarifikasi melalui video. Dan ternyata spekulasi dan asumsi netizen itu bermunculan. Iya. SJW semakin banyak. Ini SJW siapa nih? SJW Gofar atau SJW si yang dari awal sih bilang Sandy namanya ya? Sandy itu siapa? Pokoknya dia lah. Iya, iya. Ya gitu. Jadi SJW ini yang paling bikin gue heran adalah yang awalnya stay on korban. Cuma ternyata dia diem ketika udah ada video klarifikasi. Dan yang gitu. paling epicnya adalah SJW ini bukan mengawal si korban, tapi ya hanya mengikuti arus aja. Oke. Istilahnya emang pengen ngata-ngatain aja. Oke, ya itu tipikal netizen Indonesia kan gitu. Iya, nah akhirnya di video klarifikasi itu muncul beberapa asumsi dan akhirnya merembet ke perilaku Gofar Hilman yang sudah berlalu. Oke. Ya kita nggak bisa menghakimi perilaku seseorang kan Iya. ya. Karena begini Pak Eko, kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang terkait sex abuse atau sex harassment kayak gitu ya, sexual harassment atau pelecehan seksual itu memang ketika tidak ada informasi yang komplit ke kita itu posisi kita itu harus stand with korban. Yes. Selalu defaultnya tuh kayak gitu. Dikawal. Ya, defaultnya tuh si korban dulu. Urusan belakangan kemudian si korban itu adalah memanipulasi bahwa dirinya menjadi korban. Ya kita tinggal, oh ya sudah, dia sudah menjadi korban. Ya sekarang pun dia mengorbankan dirinya sendiri dengan berlaku seperti itu. Masalahnya Gofar dalam hal ini gitu kan, dia udah di cancel culture kan, habis dipenggal habis-habisan, karirnya habis, bahkan kalau nggak salah kena mental juga kan, sampai mau bunuh diri. Coba gitu bayangin deh kan. Pak, Gofar, seorang public speaker. Ya, Istilahnya dia teman di mana-mana. betul. Dan juga untuk tingkat percaya dirinya udah tinggi lah, sangat betul, tapi masih kena mental isu. Betul. Ini kan berarti ada satu hal yang janggal, satu hal yang benar-benar harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Kalau ternyata lu kalau pengen benar-benar membela korban, ya kawal kasusnya, gitu kan. Dan ada satu lagi yang kebiasaan buruk netizen Indonesia itu adalah doxing namanya. Oh, asli. Doxing Parah. itu Gofar yang menjadi pelaku, ibunya kena, adiknya kena, keluarganya kena, itu doxing itu lebih bangsat lagi. Gitu. Parah sih. Jadi orang ketemu ibunya, Adiknya. dikata-katain, ketemu adiknya, bahkan dikatain, oh ini ya adiknya rapis katanya gitu, pelaku pelecehan segala macam. Ya gimana nggak sakit, nggak mental, artinya kan. Seberat apapun kalau misalnya cobaan itu datang ke diri kita mungkin kita masih bisa handle ya. Tapi kalau misalkan datang ke lingkungan atau bahkan keluarga kita kan kita sebagaimana cara meyakinkan adik dan keluarga kita supaya saya tuh enggak gitu. Saya kuat dan jangan pedulikan. Nggak bisa 100% meyakinkan mereka gitu. Makanya teman-teman kalau misalkan memang ada hal-hal yang memang kurang baik di antara kita, teman atau lingkungan, baik itu skala lokal atau nasional, nggak usah doxing kayak gitu. Asli, jadi jangan dicepuin rumahnya di sini gitu kan. Fokuslah pada satu orang yang dituduh dia adalah seorang pelaku, misalkan apapun itu pelakunya. Tapi jangan ke orang lain, jangan ke merembet jangan ke yang lain. Ini terjadi juga sama yang trending di media sosial kemarin. Ucup sama Nanda. Ini benar-benar kalau gua baca dari kedua sisi ya, ini benar-benar doxing dan benar-benar pure. Gila gak sih? Jadi si cowok pun mengklarifikasi melalui Instagram Story dan dia mengakui kalau perbuatannya salah. Tapi namanya udah sudah tersebar begitu buruk karena balik lagi ya, kalau kita menyangkut masalah sexual harassment itu yang tertuduh pasti di doxing nggak bisa-bisa. Nama kampusnya tahu, NIM-nya tahu. Itu doxingnya sampai dalam kan. Dan akhirnya ketika ada netizen yang istilahnya ngedoxing cewek lagi, tapi bukan dari si cowoknya ya, ada netizen yang ngedoxing cewek si Nanda dan akhirnya kena juga, ke-spill juga. Ke-spill juga ke sana. Akhirnya bener-bener ini kayak menjadi bola liar yang nggak bisa dibiarin sih. Masalahnya kalau bener-bener nanti terjadi sama
ya nauzubillah ya ada kekerasan seksual atau seksual harassment atau abusive lainnya, ketika si cewek pengen speak up atau si cowok ini pengen speak up terkait apa yang dia derita, nggak gampang dipercaya sama orang karena dia istilahnya sudah sudah hilang kepercayaannya gara-gara kasus playing victim seperti itu. Iya. Oke, dan perilaku doxing itu memang berkembangnya di media sosial kan ya. Di media sosial. Jadi ibaratnya kalau dulu orang tua ngomong harimaumu, mulutmu adalah harimaumu, sekarang kan jempolmu adalah harimaumu gitu. Sih, Kak. Jadi kita sangat khawatir gitu ya. Kalau misalkan ya untuk mendoxing segala macam, misalkan kalau dalam obrolan kita lagi katakan ngomongin orang gibah di lingkungan terdekat kita ya mungkin is okay karena terbatas orangnya. Tapi kalau sudah ke media sosial itu kan even Donald Trump pun bisa baca gitu kalau dia ngerti gitu kan. Kalau dia ngerti dan ini bisa melihat membaca. Dan yang paling berhasil lagi apa coba? Ketika lu udah ngedoxing dan pakai akun anonim. Nah itu lebih nggak fair banget. Nggak fair banget, lu nggak gentle lah istilahnya. Betul. Kayak lu kenapa pengen ngedoxing tapi lu harus pakai atau lu harus jadi orang lain? Kenapa nggak jadi diri lo sendiri? Nah jadi kalau bisa saya konklusikan nih, kita nih dalam bermedia sosial pun harus punya posisi dan punya sikap kan. Kalau apapun yang terjadi terkait diri kita sendiri itu kita harus punya prinsip. Misalkan lu disuruh minum makanan yang haram, kita punya prinsip tidak ya tidak. Tapi kalau terkait isu yang menimpa orang lain kita harus punya sikap, betul kan? Jadi lu dengar ada kabar gini, sikap lu apa gitu. Dan di tengah-tengah itu bukan sikap menurut saya. Tinggal pilih aja yes or no. Kalau misalkan gue di tengah-tengah, tapi lu harus punya sikap juga di tengah-tengah, itu bukan sikap menurut saya gitu. Jadi teman-teman yang misalkan memang mendapatkan isu yang lain sebagainya itu silakan bersikap tapi fair. Seperti misalkan tadi orang yang I'm stand out with korban gitu kan. Ketika si korban itu memanipulasi diri menjadi korban dan terbukti, ya silakan kalian harus fair, dengan fair mengakui bahwa oke, Gopar lu memang baik, lu memang tidak melakukan hal itu dan kuatlah misalkan gitu. Minimal minta maaf lah. Iya, minta maaf lah kayak gitu. Tweetnya atas updatean di media sosial. Betul. Kan baru namanya gentle ya. Betul, dan bukannya malah menggoreng dengan Gopar behind powerful hands gitu kan. Yang gua bilang sih ya kamunya lemah aja, bukan Gopar yang powerful, kamunya lemah. Dulu gue mikirnya gitu Pak, istilahnya buat orang-orang yang punya kemampuan lebih ya, kayak istilahnya punya kemampuan lebih, terus juga punya segala macam sesuatu yang lebih. Gue selalu bilang lu tuh lebih powerful dibanding gue, dan akhirnya gue menyadari dan akhirnya gue sadar gitu kan, oh guanya lemah. Betul. Yang harus diperkuat tuh guanya sendiri. Betul. Mengakui orang lain bagus. Iya bagus gitu. Akhirnya kita koreksi tuh. Iya. Oh, gue kurang di sini. Akhirnya kita tambal dan akhirnya pikiran gue udah jauh lebih objektif dan akhirnya dalam kasus-kasus kemarin juga lu daripada ngeluarin statement yang gak guna, mending lu diam. Iya betul, mending lu diam. Oke kok, kita lanjut nih ke ngomongin yang lagi ramai kemarin ke inilah gue kan kemarin sempat ngelempar stiker di Instagram ngelempar stiker di Instagram soal keresahan di dunia perkopian, terutama di Cirebon lah, karena ternyata ada circle gue juga yang di luar Cirebon ikutan ngobrol ya, it's okay. Nah salah satunya adalah soal keresahan barista dan customer. Nah, kebetulan nanti di podcast kali ini kita mau datengin narasumber. Ada featuringnya ya. Ada featuring, nanti tunggu featuringnya, kita bacain sambat dulu nih. Salam bangsat. Nah yang pertama siapa dulu? Untuk yang pertama. Dari dulu. Untuk yang pertama gue dulu lah ngomong lah. Oke. Sambat yang pertama adalah salam bangsat buat konsumen kedai kopi yang sudah dikasih tahu pada saat close order bahwa tutup jam 11 masih stay sampai dengan jam 12. Emang bangsat. Bapak itu tidak tahu waktu. Orang kerja itu bukan untuk bapak saja. Dia perlu istirahat, perlu beberes. Gara-gara kamu biaya operasional ngebengkak, bayar lemburan karyawan. Kenapa nggak langsung matiin aja listriknya? Jebret, matiin, wifi matiin, harusnya gitu ya. Gue pernah sih kejadian di Filosofi Kopi Jogja.
udah dikasih tahu lewat Close order, kopi ini tutup dan salah satu cara adalah mereka matiin lampu. Oke, itu cara yang shortcut, bagus sekali itu. Teman-teman yang di DM ke Instagram saya, tolong bisa dilakukan hal yang kayak gitu ya. Matikan. Ada DM. Oke. Nah, ya lanjut yang si itu gimana? Kalau masalah sambat, salah bangsat itu buat lo yang gondrong, buat lo yang istilah tampilannya manly banget tapi pesennya cookies cream. Kayak nggak relate aja sama tampilan. Emang aneh sih, emang aneh. Jadi kayak gondrongnya cowok-cewek nih. Oh cewek, cowok. Ya kalau gondrong cowok pasti ya, kalau cewek nggak disebut gondrong. Ya jadi gini, istilahnya lo tuh tampilan manly. Lo tampilannya, wih anak senja nih. Anak senja. Anjing cookies cream. Gue heran pak. Ya itu hak setiap orang sih. Ya, cuma dalam persepsi gue kayak lu aneh. Cookies and cream ya memang minuman cewek banget sih itu. Bisa dikategorikan seperti itu. Cewek. Ya menurut saya itu minuman cewek banget gitu. Cookies and cream minuman cewek banget. Dan ada lagi nih yang ngerespon di Instagram itu katanya ada konsumen datang ke coffee shop, ke kedai kopi tapi pesennya lemon squash. Lemon squash katanya. Pesennya lemon squash katanya. Nah, terus kenapa kalau pesennya lemon squash? Ya, ini kedai kopi. Terus lu ngapain? Ya, saya kasih dia lemon squash, tapi saya kasih bonus kopi tubruk. Sambil saya bilang, "Mas, di sini kedai kopi ya. Jadi ini kopinya. Nanti silakan dinikmati." Ya. Keren itu. Balik lagi, itu emang sah-sah aja. Cuma esensi kedai kopi bukan di situ. Ya, emang kedai kopi menyajikan menu-menu yang non kopi lah, bervarian lah. Iya. Ya, istilahnya ada non kopi, ada air mineral, apapun itu, anything else lah. Cuma kedai kopi tetap kedai kopi. Utamanya tetap kopi. Iya betul. Tapi kenapa lo datang dengan mesen lemon squash gitu kan? Kalau lemon squash ya di rumah aja juga bisa kali ya. Atau seenggaknya pecel lele juga ada. Juga Es jeruk atau mesin jus kayak. Iya kan? Iya betul. Itu dia makanya mungkin ya ini salah satu poin plus dari kedai kopi sekarang. Mereka adalah salah satu tempat yang paling nyaman buat nongkrong sih. Betul. Lama-lama sih. Tapi enggak lemon squash juga mestinya. Iya, ini kedai kopi, Pak. Kecuali kalau lu banyakan. Betul. Misalkan bergerombol 4-5 orang atau lebih lah. Ada yang mesen kopi, ada yang mesen air mineral, non kopinya ada, it's okay. Iya betul. Tapi emang kalau dilihat dari sisi konsumennya ya, ini kan dia kan baristanya kan yang ngomong ke gua nih. Dari sisi konsumennya salah coffee shopnya juga kenapa ada menu lemon squash, ya kan? Ya, kalau misalkan ya kebetulan saya pernah mengelola, kemudian saya jawab gitu. Ya kan yang datang ke kedai kopi itu gak semuanya penyuka kopi gitu kan. Ada yang lambung lah gitu kan. Ada yang gitu ya? Iya GERD, lambung, tremor, kalau minum kopi jadi mudah tersinggung apa segala macam. Bisa jadi kan gitu. Aduh siapa ya? Jadi apa namanya keras gitu apa segala bisa aja gitu. Jadi ya, teman-teman kedai kopi juga memfasilitasi teman-teman yang tidak ngopi. Iya, tapi balik lagi ya, istilahnya apa yang dilihat itu apa yang bakal diasumsikan oleh masyarakat, termasuk dari pas awal itu close order di jam berapa, tutup kedai kopi jam berapa, mas-mas gondrong yang pesannya ternyata cookies cream, belum lagi tentang apa barusan tadi ke kedai kopi tapi maksudnya non kopi itu sah-sah aja, tapi itu satu paradigma yang menurut gue aneh aja gitu. Ya terus emang ini kita juga cuma nyampein salam bangsat dari teman-teman aja. Ya kalau nggak disampaikan kan nanti nggak amanah gitu. Nah ini akan lebih menarik kalau kita bahas bersama bintang tamu kita. Oke. Ya. Kita bakal panggil kira-kira siapakah yang bakal ngobrol bareng di mana-mana podcast karena balik lagi ya. Kalau cuma kita berdua mungkin terlalu subjektif. Kita harus menghadirkan satu atau beberapa orang yang benar-benar pelaku yang bisa mendalami praktisinya langsung dan akhirnya dia pun terlibat banyak di dunia kopi. Jadi biar ya seimbang lah. Betul. Yuk kita panggilin ya. Oke. Yes, balik lagi di Mana Media Podcast dan di sebelah kiri kita sudah jelas ya ada seorang cowok kumisan, manly, jenggotan, pakainya kayak gini pasti pesannya cookies cream ya. Tadi ada yang ini. Maca green tea. Jadi kita udah kedatangan manggilnya saya siapa ya? Kak Nata. Nata. Kalau Nata aja lah ya. Sama Nata aja ya. Beliau adalah
founder dari Asosiasi Barista Cirebon. Bener nggak? Betul. Asosiasi Barista Cirebon. Oke. Betul. Nah, yang karena kemarin sudah bawa juara, kalau boleh saya presetkan jadi Asosiasi Barista Champion. Wih, mantap. Sabi ya? Sabi. Baru berapa kali juaranya? Baru 2 kali. 2 kali, oke. Berturut-turut. Oh, Berturut-turut dong. Kalau sekali lagi itu bisa Triple kill, jelas. Baru boleh. Kalau ABC yang belakang champion kita hold dulu. Oh, dulu. Itu masalah ABC-nya ya. Oke. Kita pengen tahu dulu seenggaknya juga Bapak. Gua kan mulai kenal kopi yang literally kopi ya gitu ya, mulai dari akhir 2018 sampai dengan sekarang. Oke. Gua pun istilahnya masih mengenal nih istilah kopi itu seperti apa, industri seperti apa, bisnis seperti apa, seperti apa, pokoknya masih banyak lah. Nah kalau lo sendiri kenal kopi dari mana? Awalnya tahu-tahu kopi. Iya karena mungkin bagi yang nonton video ini kan masih belum tahu ini siapa sih. Tar, saya spill dulu nih. Saya kenal Nata itu bahkan di phonebook saya namanya siapa coba? Nata Klentam. Nata Klentam. Oke, boleh. Benar. Jadi perkenalkan ya, nama saya Nata, ya, Asosiasi Barista Cirebon. Kalau mengenal kopi dari 2013. 2013. Sejak kuliah? Sejak SMA kuliah? Kuliah masuk 2012. Tapi itu sebelumnya belum tahu kopi. Dan saya nggak suka kopi juga. Ya kan, entah itu digiling, entah itu digunting lah intinya. Terus setelah itu ada salah satu kakak tingkat, kalau bahasa Cirebon sih dicekokin. Iya, dicekokin kopi nih. Cekokin kopi, tapi kopinya Jawa Timuran, Rembang, jangan Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu campur. Jadi kopi itu kopi lelet, ya kan. Jadi kalau di sana tuh disebutnya nyete. Nyete itu Di sana tuh di mana ya tuh ngomong di Rembang, di Nyete. Rembang itu nyete. Jadi itu berarti kurang lebihnya pesantren lah, pesantren ya kan. Jadi sambil nggak perlu ngopi, tapi dari rokok, dinyete di rokok, dilelet, kopi lelet, unik gitu. Itu awalnya disitulah. Terus akhirnya 2013 saya tertarik nih, buat saya mau tahu nih manualan seperti apa. Dalamin kopi lah ya. Dalamin kopi lah, intinya seperti itu. Terus akhirnya dibawalah sama Pak Mulyono Susilo. Orang mana tuh? Pak Mulyono Susilo itu orang Semarang asli. Semarang asli, tapi sekarang dia lebih tinggal di Jakarta, udah netap di Jakarta. Dia lebih ke ekspor biji. Intinya itu. Sekilas baru kita buat kayak perkumpulan kopi. Namanya yang tadi di spill di awal nih ya, Klentap. Klentap. Oh, Klentap tuh perkumpulan kopi. Perkumpulan kopi. Gua tanya COC. Wah. Keren, benar. Klentap tuh jadi kita biar bisa sharing tapi sambil ke kedai 1, kedai 2, kedai 3 intinya. Tapi sekelentapan intinya. Lu pengen sharing atau belajar jadi pendekar? Enggak, kita sharing dong, sharing. Zaman dulu pada zamannya pendekar. Benar-benar sharing. Iya, 2013 kesana udah pendekar kan, udah datang. Wah, pengen ini, waduh. Suhunya sekian. Waduh, ya. Masnya seperti ini. Benar. Terus gimana tuh? Nah dari situ sekelentapan tuh ya. Jadi kelentap tuh bahasa dari jadi sekelentapan. Kalau layangan kan kelentap gitu kan. Jadi sebentar langsung pindah kedai, sebentar pindah kedai gitu. Kita mencoba aja intinya awalnya gitu. Cuman keliling kedai kopi aja. Keliling kedai kopi. Lalu fokus di Semarang Barista Society. Itu organisasi ya, anggota ya, komunitas anggota Semarang Barista Society. Akhirnya coba untuk ikut kompetisi. Mulai dong ya kan. Udah mulai banyak pengetahuan, masa ya nggak dicoba kan. Experience kompetisi itu seperti apa ya kan. Vibes-nya supaya tahu ya. Iya, biar tahu. Setelah itu baru saya netap di Cirebon ya, mulai mau ke Cirebon. Iya, kembali lagi ke Cirebon. Baru saya ketemu ngopi Cirebon. Ketemu ngopi Cirebon, kenal lah sama orang-orang lama kopi di Cirebon ya. Ketemu saya tuh waktu itu di
yang di belakang pasar itu apa namanya? Lupa. Natura, betul. Nah, kopi Natura di Pleret itu legend lah Natura. Sama Om Ibnu kan ya. Om Ibnu. Sama Debbie, banyak lah. Itu dari situlah akhirnya mencoba untuk ikut tanding ya lokalan lokalan di Semarang. Lumayan udah juara walaupun belum juara 1 tuh. Juara akhirnya ada Aeropress di Jateng DIY itu di tepatnya di Magelang. Oke. 2017 itu. Tapi 2017 itu saya udah sering bolak-balik Cirebon. Semarang karena udah bentar lagi selesai tuh kuliah. Ya kan. Akhirnya dapatlah juara 1 tuh. Magelang di situ Aeropress itu. Dari situlah kenal sama anak Cirebon juga, ngopi Cirebon, kenal lebih banyak anak Cirebonnya di kopi, akhirnya buatlah ke Asosiasi Barista Cirebon ABC. Ya. Berarti lu tuh bukan founder ya kalau gitu ya. Berarti yang membuat. Kalau founder itu kan ditemukan. Lebih ke sebelumnya pernah hilang. ke ABC ini apa creator ya? Iya benar. Kalau kreator nggak boleh, kreator itu kan. Maker. Oke, berarti dengan pembuatan ABC, Nggak usah ABC. ya. ABC. A B C D E ya. Kalau ABC ya ABC. Berarti kalau memulai ABC itu kan pasti untuk Cirebon sendiri komunitas sebelumnya ada dong. Ada. Nah, biasanya ya yang terjadi di kebanyakan, lu misalkan lu udah ada asosiasi kopi atau barista gitu lah, itu perizinannya gimana? Jadi bukan perizinan ya, istilahnya kulonowun. Oke. Nuhun sewu lah ya. Nuhun sewu ya. Bahan bahasa Jawa kan gitu kan ya. Punten lah intinya punten ya kan. Jadi kegelisahan saya karena saya ikut di anggota SBS nih dulu di Semarang. Saya pengen di Cirebon tuh yang benar-benar ada yang resmi nih, organisasi yang resmi. Sebelumnya kan ada nih, maksudnya ada organisasi atau komunitas banyak lah ya Cirebon lah, nggak perlu satu persatu diobrolin kan ya. Kalau barista Payung Seduh kan? Iya, Payung Seduh dulu. Nah, itu dulu sempat saya juga sowan lah ya, bahasanya sowan tuh sempat ke Abah juga kan, jenengan, terus ke Payung Seduh tuh ke Sem juga kan, terus ke salah satu anggota CCI juga ya, Rizal juga. Jadi saya tuh pengen buat organisasi resmi tapi semua itu dapat gitu loh. Maksudnya dapat itu gini. Jadi kita nggak mau sampai ada terkotak-kotakan atau perpecahan malah di antara komunitasnya itu sendiri. Iya, ternyata gitu. Salah satu alasan orang-orang buat komunitas adalah pengen menyatukan. Tapi Betul. aslinya yang terjadi realitinya malah semakin memecahkan. Setuju nggak? Okay. Kalau banyak kan? Banyak. Bukan cuma di kopi ya. Betul. Semua komunitas kalau yang gue rasa hampir seperti itu dah. Ya. Ya karena senggolannya ketika lu udah ada komunitas baru, dicengin tuh. Betul. Dicengin abis. Yang sudah pasti itu ketika bikin komunitas pasti selalu ada komunitas tandingan. Nah, Ya. Itu makanya yang menjadi yang pertama itu berat. pionir itu berat Akan sih. selalu ada Ini ABC yang pertama gitu kan, ibaratnya yang ya sebelumnya kan Payung Seduh kan inilah kesualan lah ya. Kesualan tuh. ABC kan udah ada konsep dan sebagainya, Ya. ada visi misi. Visi misi, ADRT ada, udah. Nanti muncul lagi tuh. Ada lagi DF misalnya. Lihat, bukan Bango namanya. Bango benar karena ABC kecap. Ini kecap Bango barista ngopi. Nah ini oke, ke sana ya. Sekarang siapa aja sih yang bisa gabung Masuk ke ke ABC ini? Kalau untuk masuk ke ABC semua bisa masuk ABC, tapi kita punya ibaratnya kualifikasi untuk masuk jadi anggota. Cuma kalau misalkan dibuat apakah semua anggota bisa masuk? Ya semua barista yang ada di Cirebon ya anggota menurut saya. Orang itu maksudnya barista? Iya, barista itu menurut saya anggota kan. Karena di ABC sendiri itu ada 3 divisi nih. Oke, apa tuh? Divisi yang pertama ada brewers, yang kedua itu ada latte, ya kan, espresso base kan. Yang ketiganya ada cup tester. Cup tester, oke. Ada cup tester, ada 3. Oh ini lebih ke segmented nanti ke arah ini ya, ke arah kompetisi nih kelihatan. Iya, betul itu. Karena kita punya ada 3 tagline nih, Pak
Tagline-nya itu yang pertama edukasi. Edukasi selalu mengedukasi kan. Yang kedua koneksi. Koneksi. Dan yang ketiga kompetisi. Berarti udah mulainya jelas ya? Udah jelas. Ya, dari mulai hiring anggota baru, Ya. dipaparkan visi misinya. Ya. Lo kalau pengen gabung sini ntar tujuannya ini. Ya, tujuannya itu. Edukasi, koneksi, kompetisi. Nah, kalau misalkan teman-teman yang di luar sana mudah sampai ke kompetisi, Waduh, terima kasih nih Mas. Dulu masuk kopi nih. Kompetisi nih ya. Cuman 2 nih. Mantap. Ada ya, oke. Jadi kita skip dulu. Jadi kalau misalkan Gimana? kalau misalkan kita buat level nih 3 tagline ini buat level edukasi, koneksi, dan Kompetisi. lu tuh masih harus diedukasi, Pak. Waduh. Lu tuh masih harus edukasi. Lu tuh tipe konsumen pendekar kamu. Jadi gini ya, kalau masalah edukasi gue sedikit membela diri ya. Oke. Gue tuh penyiar, Ya. gue tuh kepo. Iya. Gue tuh kepo gitu kan. Segala macam bakal gue tanyain dan bakal gue utarakan dengan sejujur-jujurnya. Jadi apapun yang ada di pikiran bakal gue lampiasin, bakal gue istilahnya utarakan. Di-explore lah ya, explore lah. Kan. Karena sebagai penyiar itu orangnya satu punya tingkat kepercayaan diri yang bagus dan kedua nggak peduli dengan efek setelah itu. Oke. Tanya aja. Masalah pendidikan itu urusan belakang. Betul. Judgement dia soal ya biarin aja gue tanya. Biarin aja gua Terus memang prinsip seorang penyiar itu kan tahu sedikit tentang banyak hal. Ya. Betul. Nggak perlu jadi expert. Kalau lu misalkan di barista ya harus tahu banyak soal kebaristaan. Ya. Bisa tahu sedikit kemudian membuat Nah, ini kan. ya, barista betul. kan. Nah kalau di penyiar mah tahu sedikit tapi tentang banyak, ngobrolin bola, ngobrolin Semuanya. ini segala macam tahu dia. Jadi tapi semua ya? sedikit doang. Oke. Gitu. Makanya di sini kita mau ngomongin kopi ya nggak enak kalau nggak ada anak kopinya. Iya. Yang di belakang juga anak kopi. Wow, benar anak kopi. Anak kopi. Bridging yang sangat cantik sekali. Ini kopinya enak, Pak. Kopi dari mana nih, Pak? Dari Kerinci Insting. Kerinci Insting. Ini yang COE bukan? Ya katanya sih, tapi sempat di take down lagi. Oke, ya Kerinci ya Kerinci kebetulan kan COE, nggak tahu Kerinci yang di. Jadi ngomong-ngomong ini kopi yang nyeduh itu bendahara ABC. Oh, ini. Oh iya, siapa jelas. namanya guys? Aduh, kok Agus. Aduh, Oke. cocok jadi bendahara. Ini berarti lebih ke apa ya? Homebrewer ya? Ya dia dulu Iya. homebrewer. Emang saya homebrewer. Oh, homebrewer. barista. Homebrewer dia. Nah, ngomongin homebrewer dan juga ABC. Oke. Barista itu kan pasti punya satu standarisasi. Ya. Ada sertifikasi. Oke. Nah, kalau di ABC gimana? Bisa bisa masukkan para newbie atau Oke. orang yang sudah tersertifikasi? Jadi kalau untuk masuk ya, untuk yang newbie atau yang Pengen homebrewers belajar lah ya, kopi. atau homebrewers, boleh masuk. Kita terbuka. Jadi siapapun yang kalau bisa dibilang penyeduh lah ya. Asal dia barista aja. Asal dia ya Bisa pernah nyeduh, barista gitu ya kan. bisa nyeduh, itu masuk. Kita Oke. terbuka lebar, tapi untuk mencapai kompetisi yang dari tagline itu kita punya Ya, itu. klasifikasi. Udah level 3. Akhirnya level 3 itu makanya. Gue masih menuju level 1 kayaknya. Jadi gini Mas. belum. Kalau misalkan ABC kita semua masuk nih ya jadi anggota ABC, tapi pas di saat kompetisi ikut semua kan percuma gitu loh. Betul, Ya kan? Lebih baik kita saring. Betul. Kita akhirnya ambillah 2 atau bahkan hanya 1 tapi berkualitas. Betul, Salah betul. satunya kayak kemarin itu yang berkualitas kan. Pantesan ini aku paham banget. Nanti kita spill nanti. Berarti sekarang udah ada berapa anggota? Kalau anggota yang terdaftar masih yang benar-benar sudah terdaftar ya, masih sekitar 15 sampai 20 lah. 15 sampai 20. Itu termasuk banyak atau Kalau Masih sosial. kalau bagi saya kita ngelihat dari banyak kedai, berarti kan masih sedikit dong. Cirebon kedai beberapa banyak kan ya. Nanti kita bisa share juga di media kan sama media Kalau Cirebon. penilaian berdasarkan kuantitas ya. Ya Kalau betul. Kualitas beda. Kualitas udah kebanyakan itu. Iya, Kayak gitu iya. ya. Kalau kuantitas pasti banyak, lah Banyak, ya. ya. Karena satu kedai pasti punya penyeduh dong. Betul, Ya pasti benar. gitu ya gitu. Nah, sekarang nih kan tempo hari kan ada saya baca postingannya si Kang Restu Oh, ya? soal sertifikasi. Iya, sertifikasi. Nah, menurut Nata nih, urgensi sertifikasi buat barista itu gimana?
Kalau bagi saya kembali lagi ke tujuan barista itu mencapai sertifikasi sendiri. Jadi saya sertifikasi di BNSP, ya kan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu kalau menurut saya tujuan saya ikut itu karena saya mencoba untuk tahu aja kompetisi menjadi seorang barista yang tersertifikasi itu seperti apa sih, ya kan? Cuma kalau misalkan karena saya backgroundnya itu bukan pure di pekerjaan sebagai barista gitu kan, ya buat apa tersertifikasi bagi saya gitu loh. Buat apa tersertifikasi kalau ujungnya dia tidak mengimplementasi sertifikasi itu. Oh, jadi istilahnya ada eksekusinya juga. Iya. Ya, jadi buat dia itu hanya sebatas menguji Dirinya benar. Kita tuh bisa ikut sertifikasi lulus apa enggak. Lulus atau enggak. Berarti kalau ada experience, nanti kalau ada teman-teman yang mau mengajukan sertifikasi bisa sharing. Oh ya, betul. Karena kan kalau sertifikasi itu kan jelas kan di BNSP. Iya. P-nya itu kan belakang profesi. Iya. Berarti kan lebih ke relate-nya tuh ke profesi. Profesi, yang kerjaan. Dia full time. Betul. Kan? Sedangkan Nata tidak full time di situ. Nah, sekarang kalau misalkan ada orang yang memang sudah menjadi barista dan tersertifikasi, kemudian dan dia sudah bekerja di kedai kopi, nah kira-kira nih goal yang pantas seorang barista yang sudah tersertifikasi itu fasilitasnya apa sih sebetulnya? Karena itu udah beda lah. Saya tidak tersertifikasi, dia tersertifikasi. Mungkin apa yang saya dapat juga mungkin beda. Beda. Kan? Itu ternyata seharusnya seperti apa fasilitas yang dia? Jadi dari pengalaman saya ikut sertifikasi ya, sertifikasi itu ada Pak Edi Panggabean yang ketua BNSP itu kan di bidang kopi. Sertifikasi itu untuk jenjang karir ke seleri intinya. Ya kan ke situ. Intinya ke seleri, intinya. Tapi bener-bener ngaruh nggak kalau untuk di Cirebon sendiri? Kalau di Cirebon belum. Asli ya? Apa? Nah itu makanya tujuan kan. Gitu. Tujuannya itu buat apa dari pihak kita kan lihat dari sikon juga kan situasi kondisinya. Kalau misalkan teman saya di Semarang itu dia bisa nego seleri ke pihak owner karena sertifikasi, dan memang sertifikasi itu pas di saat diimplementasikan ke owner itu memang iya benar-benar relate lah ya, standar gitu kan. Didapatkan. Ya, tapi kalau misalkan bagi Cirebon sendiri ya kembali lagi, saya tersertifikasi nih. Saya butuh untuk salary yang lebih. Tapi pas di saat salary yang lebih, owner tidak menyanggupi. Kembali lagi kan, kalau saya masih mau kerja di situ ya saya harus ngebuang sertifikasi itu kan. Dalam artian gitu kan. Tapi kalau misalkan saya egonya tetap sertifikasi, ya sampai kapan pun nyari kerjaan yang harus dapat itu, intinya gitu relate-nya. Nah, kalau dari situ kira-kira ada nggak nih ABC punya arah ke misalkan untuk memperjuangkan jadi kayak semacam gaji barista misalnya. Ya kayak semacam itu lah. Kalau sampai tahap sana sih kalau ABC belum ya. Maksudnya kalau sampai tahap sana belum karena saya masih ke 3 tagline itu kan. Tagline itu kan edukasi, koneksi, kompetisi. Di saat barista ini mau punya salary yang lebih ataupun seperti apa, ya dia bisa mencapai 3 ini dulu nih. Ya kan? Karena pertama edukasi, setelah edukasi itu dia punya koneksi nih akhirnya. Koneksi di mana-mana. Terakhir kompetisi, pas di saat dia kompetisi bisa juara, pasti banyak koneksi baru yang sejahtera di sini. Nah, ini gitu. Jadi kalau buat mencapai sana sampai saat ini di ABC sendiri itu belum ada mencapai untuk gimana caranya. Iya, kembali lagi kan. Fokus ke 3 hal itu. Kalau satu-satu nih, kalau dari edukasi kira-kira apa yang udah dan akan dilakukan? Oke, kalau edukasi yang udah dari ABC berikan ke barista Cirebon, ya kita mengedukasi bahwa yang tadinya belum ngerti kopi manualan. Dengan cara apa tuh kira-kira? Dengan cara kita bikin kegiatan. Kita membuat kegiatan atau kita membuat salah satu intinya apa ya, kumpul lah ya, karena kan kita kumpulnya itu kalau ABC kan netral ya, kita
kumpulnya itu nggak hanya satu kedai. keliling. Jadi kita keliling Sama aja kedai. kayak lu di Semarang ya. Ya betul. Mindset itu ya. Iya, tapi itu. Ya, tapi akhirnya sharing tuh. Itu di kan salah satu. kegiatan itu Iya, sambil sambil sharing. Salah satu kan itu edukasi kan, edukasi. Baru nanti misalkan emang yang akan Kalau mau ikut harus deposit dulu nggak? Oh, wow. Kirain. tapi itu slot. Itu slot kompetisi. Oi, jelas. Masuk. Ini kan baru yang pertama Kalau masalah kita ngomongin masalah edukasi ya. Ya. Kayak gua pribadi sendiri kan istilah gua haus akan informasi. Kayak betul. Yang gua bilang gua tuh kepo orang. Ya. Gua ngelihat bis di setiap kedai kopi itu beraneka Ragam. ada Oke. internasional, ada lokal bis. Ya. Gue tuh pengen tahu gitu istilahnya yang ngebeda bis lokal sama bis internasional itu ada di mana? Oke. Kalau perbedaan bis lokal dan internasional ya kalau dilihat lagi kan dari notes aja yang kita lihat ambil di manual ya. Kita manual ya. Dari manual kan notes-nya itu agak berbeda dibanding internasional kan ya. Itu secara harfiah. Secara harfiah ya. Secara rasa gitu. Kalau- Gini, kemampuan barista juga berbeda-beda. Oke, betul. Jadi untuk membuktikan oh iya ini bis internasional taste itu benar lo bisa saya tertuang di dalam. Oke. Kalau dari situ kalau bagi saya kopi kan jenisnya kan ya kalau yang di Indonesia bisa dibilang Indonesia yang di up ya kan Arabica, Robusta kan padahal banyak tuh ada Liberica ya kan ada Excelsa kan gitu cuma lebih mementingkan di Arabica dan Robusta ya kalau bagi saya ya sama internasional dan lokal tuh hasilnya sama. Kan Arabica jenisnya misalkan hasilnya sama cuma perbedaannya daerah kembali lagi. Saya pernah nih ke salah satu kebun di Kudus Muria, Gunung Muria. Itu di Gunung Muria itu ada beberapa pohon kopi kan ya, pohon kopi. Tapi satu daerah Gunung Muria itu cuma beda-beda. Nah kembali lagi tuh ke bisa dibilang bawaan bayi itu tanah, horizon tanahnya. Nah itu masuk ke dalam ilmu saya nanti. Altitude ya. Oke, karena untuk masalah edukasi kopi ini sering banget, bukan sering ya. Gua nanya temen gue yang di Jakarta. Ya. Istilahnya dia orang lama yang sudah minum kopi. Jadi ada satu pergeseran ketika dulu ngopi itu masih enak, masih bisa ngopi sama baristanya untuk beredukasi. Gitu kan. Itu kan sekarang hal yang jarang didapatkan. Ya. Terutama di kedai-kedai kopi yang istilahnya yang sudah sangat komersil. Yes. Nah, apakah ada dari ABC untuk mengedukasi pelanggan customer? Karena kalau untuk mengedukasi sesama barista itu wajib. Tapi untuk customer yang tipenya kayak gue, itu gimana? Ngopi langsung gitu ya? Ya sambil biasanya sambil ngobrol lah. Kayak ngopi 7 tahun ke belakang. Jadi ya kayak gini lah, slow bar, duduk terus ngobrol ya kan, ngobrol. Jadi itu edukasi juga kan. Jadi kalau dari ABC sendiri kembali lagi ke host yang pertama kita nggak menyalahkan customer kan. Namanya customer kan kita misalkan pesan selesai misalkan emang iya pesan. Tapi ada juga yang customer pesan tapi dia rasa ingin tahunya tinggi nih, mau tanya-tanya ke barista. Nah yang diperlukan yang pertama hospitality seorang barista. Sedangkan sekarang hospitality kalau saya lihat ya dari ABC juga lihat kadang udah jarang tuh hospitality barista udah ditinggalkan gitu. Hanya bahasanya semacam selling aja. Pesan apa ini. Nah itu selesai gitu loh. Padahal harusnya kalau customer kan kalau ada juga customer yang malu ya untuk bertanya gitu kan. Ya harusnya barista. Pengen nanya itu tuh harusnya barista dong. Baristanya dulu yang nanya bahwa. Ya kadang gini ya sekarang perkembangan coffee shop juga kan lebih ke arah industri benar-benar dari keuntungan gitu. Karena coffee shop sekarang kalau lihat ke 7 tahun ke belakang itu berbeda. Sekarang equipment, konsep segala macam. Zaman dulu mah ya kita lihat gimana Coffee Lier zaman dulu buka di ruko depan itu doang. Anak-anak kumpul banyak lah gimana katakan Lier lah yang lebih sederhana kecil banget gitu di ruko CBC dulu tuh. CBC depan lagi terus pindah ke perempatan Gunung Sari segala macam kayak gitu. Ya terus kedua yang ngopinya itu aja.
Ya, betul. Jadi yang datang ngopi sejam sekali baru datang, nggak kayak sekarang datang terus datang. Jadi kan bener barista tuh udah sibuk. Kalau dulu mah ngopi ya ngobrol. Iya. Ketika ada yang baru datang masuk ke bar baru berdiri baru nyeduh. Itu gitu. salah satu hal yang diwajarkan di era sekarang ketika kopi itu sudah mulai dikenal masyarakat luas ya. Ya, Balik betul. lagi semuanya terkait konsep visi dan misi warung kopi itu sendiri. Cuma itu hal yang nggak didapatkan dari temen gue kebetulan chat gitu Ya. kan di WA. Ini yang nggak gue dapetin perbedaan dulu dengan sekarang. Ya, kalau mau kayak gitu nyarinya kedai kopi yang ada slow bar. Betul. Kayak slow Kayak bar. Ya salah satunya inilah Ini ya kan? slow bar. Slow bar. Oh, ini nama slow bar-nya apa, Pak? Rumah Mama Slow Bar. Rumah Mama. Rumah Instagramnya? Mama Slow Bar. Instagramnya Rumah Mama _ Slow Bar. Oh. Rumah Jadi bisa Mama. cari. Berarti di sini slow bar banget. Slow bar. Pak. Slow bar. Jadi kalau teman-teman yang mau datang ke sini ketemu Mas Agus, Bisa mau DM ya? tanya-tanya, Janjian. aja DM Nah, ya. ini Iya. satu uniknya konsep slow bar adalah lu harus janjian dulu sama baristanya. Betul, Ya. betul. Ya, karena Betul. Ketersediaan waktu, Betul. ketersediaan tempat. Biar ngobrolnya enak kan. dan Ya, enak. benar. Karena- Kalau kedai kopi yang gede yang ada slow bar itu di Space salah satunya. Ya. Di Iya. Jogja. Jogja. Oh, ya. Kalau kita main sana ya. Ya, di Space itu kan udah enak banget ngobrol tuh gitu kan. Ya itu dari rumahan tuh awalnya. Iya, dari kan? rumahan. Awalnya dari rumahan. Gua salah satu poin plus yang ada di Space ya, dia bisa dengan sangat ramah untuk merespon pertanyaan dari customer. Betul. Enak banget kayak kak ini. Gua rasa gua puas gitu. Begitupun dengan seduhannya. Nah, itu. Antrian di belakang juga harus sabar. Harus sabar. Harus Harus sabar. sabar. Ngobrol di depan kasir pun ngobrolnya lama Dan gitu yang kan. paling epic, si antreannya udah tahu. Udah tahu. Ya. Udah tahu. Betul. Ya salah satunya kalau misalkan ada lagi nih Jogja di klinik kopi, ya kan klinik. Ya. Itu anjing banget itu. Nah itu dulu tuh bahkan jamnya kan ya. Ada jam Antrian. bener-bener antrian. Oh, ya? Saya ngantri ternyata pas datang situ, oh sudah selesai. selesai. Karena udah selesai waktunya. Jadi kita ya sudah tidak Mulai bisa jam 4 sampai jam 8 ya? sampai jam 8. Gitu doang. Iya. Kita udah antri nunggu. Kita tapi udah antri. maaf ya udah tuh. Nah, tapi sekarang sudah mulai nih akhirnya klinik Mas Pepeng Ada udah mulai rumah apa namanya? Yang sebelahnya tuh dibikin aduh, saya Rumah tetangga. rumah tetangga pokoknya intinya gitu. Cuma sekarang udah mulai tuh, iya. Sekarang udah mulai maksudnya jamnya nggak kayak dulu kan, bener-bener tuh. Ya itu mungkin ya salah satu kalau bagi saya dari industri kopi salah satu marketing juga kan. Betul, Kalau menurut iya. saya marketing akhirnya timbullah rasa ingin tahu bahwa oh klinik kopi sih mau tahu dong di klinik Terlepas kopi. dari ADC ya. ADC ya terlepas dari ya itu film ADC, saya mau tahu dong gitu kan kopi di sini. Ternyata datang situ udah antri, ya kan? Nah itu dia, jadi Akhirnya penasaran. Apa yang gue rasain di episode sebelumnya Iya. itu salah satu experience yang berbeda. Iya. Kan? Ketika kebanyakan kedai kopi melakukan hal yang sama, gue nyari yang beda gitu. Bukan karena gue pendekar atau apa gitu, gue nggak peduli. Ya. Yang paling penting adalah gue pengen ada experience. Experience, betul. Istilahnya gue nggak akan bosan untuk datang lagi Dan datang lagi ya. Berarti experience buat lu ya. Yang penting ada experience. Betul. Jadi experience itu kan kalau bagi saya experience kan banyak tuh ya, Ya. di kedai kopi atau di dalam coffee shop itu banyak tuh experience-nya. Dari cara barista menyapa customer, dari cara customernya juga kenyamanan di tempat itu, experience-nya kan. Termasuk vibe-nya, musiknya. Betul, itu kan salah satu beberapa faktor yang akhirnya saya mau ke situ lagi, saya mau ke situ lagi, saya mau ke situ lagi. Iya. Nah, satu Iya. PR nih, buat ABC nih. Wah, apa ini Pak? Waduh, masih biarin aja. enak banget Masih nih ada kayaknya itu. nih. Udah habis. Iya. Ini ganti Ethiopia. Waduh, Ethiopia. Oke. Jadi tadi lokal sekarang. Simen aja mas. Oh, dikit ya. Oke. Ini lebih ke floral ya. Kalau Nah. yang sama smoke. Bentar. Kok ada pedes-pedesnya ya? Bentar Pak. Spicy. Pak, dikit. di episode kemarin kita berdua sudah menunjukkan bagaimana cara minum kopi. Oke. Nah, lu gimana tak? Oh, saya gimana nih? Cara enggak. Caranya? Menurut saya. Cara minum kopi dari anak kopi yang benar itu gimana gitu. Oh, wis dari anak kopi yang benar. Kemarin kita nyobain tuh lebih ke arah kopi apal api atau kopi gajah. Oh, jadi langsung minum. Iya. Kayaknya kalau saya Gimana, lebih gimana? ke ngeliat aroma Coba, dulu coba. kan, Oke. ngeliat aroma. Aroma dulu. Aroma, terus langsung Oke. enak banget. Enak nih. Enak nih gitu. Kopi luwak. Kopi luwak. Gua diajarin sama Abah. Gini dulu, aroma.
ada A-nya. Coffee addict. Udah sah jadi coffee Oh addict. itu udah ada A-nya. Kalau manual bro, jangan langsung telan bro. Iya tadi kan Lu kumpulin dulu di mulut, Terus majuin lagi ke depan, ya, biar depan. kelihatan tuh fitnessnya. Waduh. Mulut penuh gitu. Nah gitu. Nah nih, Oke. tadi gua ngomong apa ya? PR buat apa? Oh iya, terkait hospitality. Lu kan ada satu concern di kompetisi. Kompetisi itu pasti ketika open service ada hospitality. Betul. Dan anak didik lu pernah juara. Oke. Berarti kan salah satu komponennya hospitality. Oke. Nah gitu. Nah kita mention dari situ. Berarti hospitality itu jangan stay di kompetisi dong. Oh betul. Harusnya di bar. Di bar, kan? Nah gimana caranya anak-anak didik lu ini nih yang misalkan si A, si B, si C itu kerja gitu kan, lu sebelum ikut kompetisi, gua pengen Benerin dulu lah hospitality di dalam barnya gitu kan ya. Gua pengen lihat lu di bar kayak gimana sih? Nah, Oke. gitu. Jangan hospitality itu ketika mau kompetisi baru dilatih. Nah, oke. Nah, PR-nya kira-kira hal yang kayak gitu mau langkahnya kayak gimana gitu mencapai hospitality itu adanya di bar gitu. Oke, Kak. Kalau langkahnya, kalau misalkan ABC sendiri kan kembali lagi ya, karena setiap orang kan berbeda karakteristiknya kan. Gimana caranya karakteristik untuk hospitality seorang barista dalam kompetensi barista sesungguhnya ya kita belajar lah, akhirnya belajar cara ya, tadi yang pertama customer datang kan, karena menyapa kan, salam ya kan, terus kan dari situ akhirnya kompetisi yang open service kan memang ya curi itu sebagai customer. Betul. Gitu kan. Konsepnya seperti itu. Jadi gitu. Jadi kalau bagi saya ya tetap pelan-pelan. Bagi saya pelan-pelan. Jadi nggak harus langsung plek gitu kan ya. Nggak mungkin kan ya. Ada orang yang plek. Jadi nanti akhirnya baper takutnya. Betul. Ya kan. Nah. Kan ada tuh barista baper kan. Ada, barista baru diomong dikit kesalahan itu padahal dia salah nih ya. Iya. Diomong akhirnya baper. Ada itu. Kayak gitu, Banyak banget. Cuma alhamdulillah Abis baper terus Juli. jadi Ya kan gitu. Terus stiker baru. ya menurut stiker baru ya kan baru. Nah, Spill di Twitter. waduh bahaya itu kan. Nah, ini terkait circle nih. Ada yang DM juga kan ke kita. Oh iya, ada yang DM kita. Asli ini DM-nya. Kalau mau dibacain bisa lah. Boleh. Jadi ini adalah teman Iya temen lah, kita sebutin anonim nanti teman ini gua. gimana. Jadi ceritanya dia gini. Kita bacakan aja ya. Yang ada ini. Jangankan menginfluence dan educate untuk halayak umum, share ilmu ke sesama pelaku kopi juga jarang. Perlu digarisbawahi pelaku kopi di Cirebon itu circle lah. Oke. Jadi dari 600 coffee shop yang ada di Cirebon, agak miris juga sih bisa nggak ada coffee influencer. Taruhlah setiap coffee shop punya 3 barista. Mungkin semuanya nggak ekspor, tapi ekspornya pada kemana? Pada fokus cari cuan. Wow. Cuan bisa menghidupi, cuan for life. Ya, jadi ini salah satu respon ketika podcast kita di episode sebelumnya. Kan kadang kala orang tuh agak lumayan ke-trigger antara coffee shop influencer sama Oke. coffee influencer. Itu Oke. beda dong. Betul. Nah, akhirnya dia ngejawab seperti ini. Kemarin kan kita sempat mention antara ngopi Cirebon, perkopian, kemudian Yogi Irfandi sama fotokopi Chrome. Chrome Oke. kan. Dari sekian banyak kan yang kita tahu kan coffee influencer kopi, banyak bukan kedai kopi, ternyata kita sampai pada kesimpulan mereka itu coffee shop influencer. Oke. Bukan coffee influencer. Oke. Dan kita sempet naikin tuh trailer itu ya kan, ternyata naikin ada yang DM. Serius nih nggak ada coffee influencer kan? Kamu tahu dong harus cari kemana katanya gitu. Kamu tahu dong harus cari kemana kayak gitu. Nah sepertinya urgent nih Ajeng. kopi influencer, orang yang mengkopi. Kalau kita tahu mah Isal. Ya, Isal. cukup fokus kan. Nah kira-kira di Cirebon nih menurut lu penting gak adanya orang seperti, dan siapa yang harus maju nih? Karena kalau ABC kita boleh dong naruh harapan besar ke ABC untuk melakukan edukasi, dalam hal ini lebih ke coffee influencernya, coffee educator. Lebih ke halayak umum ya. Nah, itu kedua ya udah itu aja dulu deh. Menurut lo ABC bisa nggak nih misal seperti menginfluence orang-orang untuk ngopi gitu, ngopi ya,
yang ngopi ya Manual. Emangnya kopi ya? ya Kopi dia kok manual lah misalkan gitu. Akhirnya bisa jadi coffee addict. Oh, jadi kopi gitu. edik. Kopi entusias ya. Iya, saya gitu. Kalau misalkan bisa apa nggak bisanya, kenapa nggak bisa gitu kan? ABC Betul. kenapa nggak bisa gitu? Betul. Iya, why not kan? Selagi itu bisa kelihatan kan, ibaratnya itu kan kelihatan nih, bisa kita mengedukasi, dari edukasi akhirnya dia jadi influence coffee kan, akhirnya wah itu bisa. Cuma panjang nih prosesnya ya kan, karena yang satu tadi yang circle, dari akhirnya kembali lagi ke circle. Nah, berarti lo afirmasi nih mengakui bahwa memang di Cirebon tuh ada banyak circle. Banyak, Betul. circle tuh banyak. Makanya saya akhirnya meluangkan waktu untuk membuat ABC itu. Salah satunya menyatukan circle itu. Jadi bundaran yang gede gitu ya. Iya, jadi bundaran besar. Dari bundaran gitu. Kedawung, bundaran Pegambiran, jadi bundaran HI gitu ya. Wow. Lebih kan gitu. Jadi kadang gini, circle itu diawali dengan salah satunya dia tuh bingung nyari tim gitu. Oke. Nyari tim tuh nyari sharing, bingung kan. Akhirnya dia ikut nih ke A misalkan, ikut untuk sharing awalnya misalkan, tapi akhirnya ada orang yang tadi anggapan bapernya itu di belakang. Wah, itu yang rese sih. iya, rese kan, wah baper akhirnya. Itu dia di sana di A terus kan, A terus, padahal dia tuh cuma untuk sharing kan, sharing kemana aja boleh dong. iya, ya kan? Jadi ya apa yang gue bilang sebelumnya, kadang-kadang ketika kita ingin menyatukan, itu kadang bisa terpecah. Terpecahkan, oke. Bukan dengan inter, Ya, tapi dengan outer. betul. Iya kan? Ya, benar. Nyaman. Istilahnya anjing nih buat lagi ada Ya. apa ini? Nah, alhamdulillahnya anak-anak ABC itu ya mewajari, ibaratnya mewajari itu ya selagi memang ia itu untuk kebaikan Cirebon ya, terutama Cirebon, ya kenapa enggak gitu loh. Silakan aja mau dimanapun belajar. Karena satu, kalau saya lihat dan prinsip saya, latihan itu di mana aja kalau bagi saya. Tapi harus ada satu coach, Oh, jadi benar-benar mentor ya? benar-benar mentor. Jadi mau masukan dari A, B, C, D, E Boleh. it's okay. Tapi tetap dia tetap ke jalurnya coach yang ini, gitu loh. Jadi biar di saat dia menang atau dia kalah, ya memang ya tanggung jawab dia dan coachnya, Terus gitu bisa loh. mempertanggungjawabkan ilmunya. Iya betul. Jadi Itu mana-mana betul. kalau belajar nggak ada guru kan edan. Iya, nah itu makanya bener. Sama kayak zaman sekarang belajar Zoom. Zoom terus ya kan, zoom gitu kan. Iya, betul. Akhirnya attitude-nya hilang. Nah itu. Setuju sih gue itu. Nah ini, oke sekarang ke achievement lah, kita ngomong achievement nih, Oh, iya. dari ABC nih ya. ABC selain tadi dari edukasi, kemudian koneksi, pasti koneksi berusaha untuk Seluas-luasnya lah. menjalin hubungan keluar daerah segala Ya, macam betul. ada gitu. Betul. Pasti itu karena memang karena kompetisi juga kan di luar daerah banyak. Banyak. Kita nggak in touch sama mereka akan hilang informasi. Ya, informasi benar. Nah, itu ketiga yaitu soal kompetisi nih. Kira-kira lu bisa ceritalah soal achievement ABC di kompetisi ini gitu. Oke. Kalau achievement kompetisi kan jadi ada salah satu kedai di Cirebon nih ya. Sekitar bulan Oktober lah tahun lalu. Itu ngadain kompetisi compulsory open service gitu kan. Nah, itu ada anggota ABC atau barista. Sebut aja, nggak apa-apa, nggak Kita apa-apa. sebut ya, ada Derry kan. Derry itu dari Oh, di Liar itu bukan? di liar ya, Di di liar itu Derry kan. Itu Derry akhirnya dia nggak punya alat proper untuk Mengadakan kompetisi. dia kompetitor, dia kompetitor, tapi Kompetitor, dia nggak alat. punya alat Punya alat, yang proper. Akhirnya ABC ya silakan meminjamkan untuk ABC kan karena ada juga ya alat-alat, ya silakan dipinjamkan lah akhirnya. Dan kita dilatih, di coach kan, dan akhirnya alhamdulillahnya memang ia bukan juara satu gitu kan, tapi naik podium lah. Oke. Naik podium, nah itu salah satu. Terus ada di Indramayu juga kan, yang baru-baru ini Indramayu ada salah satu anggota juga, dia juara satu juga. Emang awalnya Trodon kan ya. Trodon ya. Nah, tapi aslinya kalau bagi saya Trodon itu lebih sulit bagi saya ya. Karena kan seleranya juri ini banget kalau Trodon ya kan. Oke. Nah. Lebih subjektif kan ya. Subjektif benar, nggak objek ya, nggak objek di score sheet kan. Nah, akhirnya dia bisa sampai masuk final nih, gitu kan. Masuk final, ternyata final open service gitu kan. Service dia
dia bawa salah satu kedai namanya Lily Coffee kan, Lily Coffee. Oh, Lily Kopi. Iya, dia juara 1 tuh. Ya teman gue tuh. Punya teman. Waduh, iya ya. Om Luli kan? Om Luli benar. Om Luli kan? Nah setelah itu dia akhirnya ikut lagi di Brebes Brewers kemarin. Competition. Oke, saya tahu, Ya saya kan, tahu. yang itu. Yang sering update itu kan. Iya, dan itu ternyata akhirnya dia juga juara 1 lagi kan. Tapi Itu- evaluasi dari beberapa evaluasi Itu dia. compulsory dan Open service. Nah, compulsory dan open service. Tapi saya juga ada 2 Derry sama Ardi namanya ya. Derry itu dari KL, Ardi itu dari Community Coffee. Ada ikut kuncian. Kuncian itu Jakarta. Memang dia nggak masuk sampai final. Jadi dia sistemnya full compulsory. compulsory. Ya, tapi dia peringkatnya nggak bawah-bawah banget gitu. Oke. Dia justru malah Derry itu peringkat 9, Ardi itu peringkat 14 dari total 24. Oke. Jadi kan ya nggak terlalu Masih Enggak soal lah. lah. iyalah. Kalau gitu kalau kan. dalam kompetisi itu sebenarnya menurut saya sih kalau juara itu hanya Bonus. nunggu waktu aja. Oh, Nunggu oke. waktu. Yang penting tuh kamu menjaga proses itu dengan baik. Betul. Dengan konsisten baik. Kalau misalkan konsisten baik, ya juara tuh udah Pasti ngikut. bisa buat timeline. Misalkan saya di coaching berapa kali ikut kompetisi gak pernah juara, tapi prosesnya udah bener nih. Kamu tuh ada yang salah apa Ya. nih? Oke nih, ada kompetisi, udah kamu pasti juara di sini. Kayaknya saya tahu tipe kamu tuh di sini. Oh iya benar. Mungkin kalau coach sudah ngerti nih dia nih kayak gini. Ya. Oke, kamu pasti juara. Bener nanti. Dan akhirnya juara, betul. Istilahnya ada kompetisi yang buat latih mental, latih Ya. skill, dan akhirnya ketika semuanya sudah berhasil, mental dan skill udah oke, dan akhirnya lo tinggal juara aja gitu. Ya. Nah ada satu pertanyaan nih menggelitik ya, pernah nanya ke saya bilang gini kan, apa sih kompetisi yang trodon gitu kan? Trodon kok diikutin gitu kan? Loh, justru trodon pun ya asah mental bagi saya ya. Jadi jangan melihat bahwa kompetisi yang harus standar ya, misalkan standar regional gitu kan. Lebih ke SCI. SCI ya kan. Itu jangan. Kita misalkan ada salah satu di Cirebon nih, satu coffee shop misalkan ngadain trodon, ya kita tetap support gitu loh, harus support. Karena apa? Mungkin dari situ awal akhirnya bisa jadi Who knows ya. ya Siapa tahu champion. nggak ada- Salah satunya Betul. kemarin 2 kali berturut-turut itu. Ya, ya. 2 kali berturut-turut kalah di trodon. Kalah di Trodol. Di coffee shop, salah satu coffee shop di Cirebon ngadain ya kan? Trodon. Kalah. Dia kalah. Sekali lagi kalah lagi ya. Kalah lagi. Dan ternyata malah dia menangnya di Di open service. open service. Kan itu kan akhirnya wah, cuma nggak tahu tuh kayaknya kodam itu kayaknya. Kodam itu ada. Dia bawa kodam kayaknya ya. Karena saya nggak nyangka aja, saya nggak nyangka sebagai maksudnya salah satu coach juga akhirnya wah nggak nyangka nih kok bisa Iya. sampai seini. gitu. Orang Cirebon tuh Mantap. kalau nggak pakai pelet ya. Pakai kodam. Kodam. Gua Tapi kodamnya panda. panda. Panda, ya kan? Ya kan? Panda, kungfu panda. Kungfu panda. Marsha and the Bear ya. Marsha and the Bear. Nah, apa namanya? Kita pengen ya udah lama juga nih ya ngobrol ya. Udah berapa menit nih? Udah hampir sejam. Udah hampir. Wow. Oke, kita Nggak keras ya? Nah, Mbak, kira-kira nih kita mau minta sebuah opini yang tidak populer, Unpopular. unpopular opinion dari Nata sebagai entah sebagai pribadi Nata atau sebagai ABC soal 2 hal, soal barista di Cirebon dan soal kedai kopi di Cirebon. Kalau saya tanya kedai kopi di Cirebon, oke, tidak, saya tidak mau yang oke saja. Bagus kok konsepnya oke. Enggak, saya nggak mau yang itu. Pokoknya Oke. tidak populer. Opini tidak populer soal kedai kopi di Cirebon. Silakan. Mau sambat juga boleh, mau salam bangsat juga. Salam bangsat buat kedai kopi bla bla bla. Kalau bisa sambil statement, besoknya ketika sudah upload, orangnya mention. Nah. Udah jangan. Nge-mention kita berdua. Wah. Bahaya dia. Bahaya dia. Janganlah itu. Bahaya dia. Kalau Nggak, kalau emang ngerasa pasti mention. kedai kopi dan Barista. barista. Soal barista. Mungkin ya soal barista dulu dah. Mungkin lu punya banyak keluhan-keluhan barista dan sebagainya. Apa barista itu ke mana, ke ownernya gimana gitu. Silakan, nggak apa-apa. Kadang kalau bagi saya Jangan main di aman ya. jangan Oke, main di aman. kadang bagi saya banyak semua owner yang
tidak memanusiakan manusia atau tidak memanusiakan barista. Dengan salary yang sekecil itu, Oke. dengan kerja yang berat bagi saya. Bagi saya. Standarisasi salary barista berapa? Kalau buat standarisasi ya kita ngeliat UMR aja. gitu. UMR. Tapi ya jangan, kalau memang ia tidak nyampe ke UMR ya di bawahnya sedikit lah ya. Oke. Nah, Tapi ada yang nah itu banget. berapa? Kisaran berapa? Ada yang 800 dan 900. Wow. Wow kan? Wow. Itu di Cirebon loh ya. 800. Ini di Cirebon gitu kan. Kamu yang punya kopi shop menggaji barista 800.000, saya mau nanya, kapan kamu naik haji? Oke, saya tungguin kamu naik haji ya. DM aja ke saya, ya. Apa ini loh? Yang gua tahu ya, menjadi barista Bangsat sih, itu 800.000. menjadi barista itu lumayan mahal ilmunya. Betul, ilmunya Gua mahal. pernah ikut kelas di Noralona, kelas ya awam lah istilahnya untuk gue para pemula gitu. Ya. Itu mahal loh bos. Betul. Dan kata Noralona ini masih murah. Kalau di luar kota bakal berkali-kali lipat dari Betul. sini. Makanya anjing gue 800 gila 800.000. Itulah intinya itu. Udah pasti jam kerjanya 12 Tidak jam. Ada yang yang UMR itu berapa? yang 8 jam, UMR kan? iya 8 jam, UMR 8 Pasti jam. 8 jam kan? 12 jam rata-rata. Iya. Itu tidak ada overtime lagi kan? Tidak ada lembur kan? Betul. Makanya itu. Ya kan owner tidak memanusiakan barista kan. Barista juga manusia dong. Kamu ikut saya aja nyemprot di sawah Betul. dari jam 6:30 sampai jam 12 80.000 Wow. di saya. Saya boleh saya boleh ikut nggak nih? Saya boleh ikut nggak? Saya boleh ikut nggak nih? 10 hari doang di saya. Dapat tuh. Udah 20 hari kamu main judi slot aja. Ya, wow, itu menjanjikan ya, menjanjikan keboboran. Ya. Kebobolan. Kalau untuk kedai atau untuk coffee shop apa ya? Untuk coffee shop jangan memilih-milih barista atau jangan memilih-milih barista yang proper lah ya. Kalau memang iya Mantap. ininya itulah. Jangan sok idealis kalau kamu tidak mau bayar secara ideal. Betul, intinya sih gitu. Jangan nyari baru kamu Oke, gini. Kita good looking, no apa-apa. bla bla bla. Gimana tuh? kita mengimajinasikan dulu ya, barangkali buat yang lagi nonton video ini masih belum bisa tergambarkan dengan baik gitu kan. Oke, kita bayangin dulu. Kedai kopi ini membuka lowongan pekerjaan sebagai barista. Barista, oke. Syaratnya Good looking. no baper, No baper. skillful, Minimal berapa tahun udah jadi barista gitu. barista ya. Mencantumkan sertifikat misalkan. Berani Sebenarnya ini adalah persyaratan standar. Benar, Tapi standar. yang bikin anjingnya adalah lo bergajinya berapa? Nah, 400.000. itu. Berapa ratus ribu? Tapi pasti itu ada kualifikasi tambahan. Di bawahnya itu siap bekerja di bawah tekanan. Tekanan gaji 800.000. Pengen apa? Ya iya jelas itu. Berani bekerja di bawah tekanan. Ya tekanan gaji 800.000. Ada itu ya Allah. Itu bukan cuma tekanan gaji, tekanan hidup. itu tekanan banget ya kan. Tapi untuk barista satu lagi jangan baper ya. Semua barista nggak boleh baper. Kalau memang iya kalian mau lebih tingkatnya ke tadi yang ketiga Oke, tuh kompetisi ya. tuh ya. Level Jangan 3. baper. Jangan baper. No baper. Kalau kata guru ngaji gue, life is choice. Oke. Lu misalkan Itu guru bahasa Inggris bukan guru ngaji. bener, emang bener. Hidup adalah pilihan. Hidup ada pilihan. Guru bahasa Inggris life is choice. Kalau guru ngaji, ada alhamdulillah. Itu guru ngaji. Biar ala-ala jaksel gitu lah bos. Jaksa. Jadi gini. Life is choice. Lu misalkan sanggup dan menyanggupi untuk menerima tantangan itu, it's okay. Tapi kalau dirasa itu lo nggak sanggup, ya udah life. Betul. Pada lu nggak sanggup, terus Take it or leave it. paksain, iya. Dan lo akhirnya julid di belakang, dosa bos. Dosa. Betul, Istilahnya dosa, jadi betul. barista atau jadi sebagai manusia yang memiliki skill, lu juga berhak memilih kok. Betul. Iya nggak? Karena memilih itu semua orang boleh ya. Boleh. Kedai kopi itu banyak Boleh. di sini. Boleh, tuh. boleh. Banyak. Boleh. Nah, jadi teman-teman ya ini asli keresahan saya juga nih sebenarnya. Apa tuh? Keresahan saya juga. Jadi soal gaji barista nih. Oke. Asli dari dulu saya bilang apa sih gunanya sertifikasi? Apa sih Betul. gunanya skill? Apa sih gunanya konsep kopi shop yang gede kalau nggak menggaji barista seperti Tidak proper lah ya. tidak Ya. tidak ya
ya katakan, aduh, untuk kebutuhan hidup layak aja enggak gitu. Berarti Kebutuhan hidup layak enggak. Jangankan untuk hidupan layak. Bayar Gojek tiap bulan. iya. Kan gitu. Buat Jadi masuk. proper di alatnya, Oke. tidak proper ngasih cuannya. Ya kan? Itu ya. Betul. Sebenarnya saya dari tadi tuh lagi ngebayang kopi mana ini? Kopi mana ini? Ya kita berharap orangnya Ya, mudah-mudahan mah hidayah lah ya. Ya, Hidayah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Mudah-mudahan 2022 gaji baristanya proper lah ya. Oke lah ya. Mudah-mudahan minimalnya nanti walaupun ABC belum ke arah sana, Betul. tapi, Ada change untuk kesana. Ya, teman-teman udah ngerti lah gitu. Kalau belum, mudah-mudahan dapat hidayah kedua. Kalau nggak dapat hidayah kedua, balik lagi hidayah ke satu. Kamu sahadat lagi. Kalau mau ikut podcast gimana tuh? Hah? Ikut podcast? Boleh. Boleh. Kalau mau ikut podcast boleh DM aja ke saya atau ke Pak Jadi Eko. gini. Kita mengeluarkan asumsi. Mengeluarkan Betul. opini. Betul. Better lu balas dengan opini lagi dan kita bakal nanya-nanya lo lagi dan lu bisa nge-counter attack itu. Betul. Ya. Baik sih. Benar. Silakan. Daripada lu ngejulutin di satu circle yang akhirnya semakin semakin memecah belahkan satu industri. Ya, Itu betul. nggak baik sih. Kita mau ekosistem kopi di Cirebon ini Better than before. apa namanya posisinya netral semuanya. Walaupun ada bundaran-bundaran kecil ya ada minimalnya ada irisan-irisannya lah. Itu Irisannya wajar. irisan-irisan yang kesamaan gitu. Itu wajar sih. Karena perbedaan itu kan ya indah kan, nggak apa-apa silakan. Betul. Tapi minimalnya kita ada sepakat tentang satu hal gitu. Ya. Nah, jangan sampai ya tadi Nata bilang baper gitu karena nggak diajakin atau karena nggak di coaching atau Ya. karena misalnya pernah di coaching terus di kata-katain gitu, jadi baper segala macem gitu kan. Nah, jangan seperti itu gitu. Kalau masih kayak gitu ya mimpi kamu ya nyeduh aja dulu yang bener. Betul. Berarti lu kalah sama salah satu peserta CCE tahun kemarin ya, jauh-jauh dari Palembang. Ya. Istilahnya dia pengen berkompetisi di sini, Ya. dan dia masih happy loh. Betul. Walaupun dengan juara yang belakang gitu. Iya, Dan betul. masih happy segala macam. Dengan- ya kecewa sih pasti. Pasti, gitu. cuma istilahnya udah sangat worth it banget untuk Betul. uji mental. Palembang bos. Karena kompetisi ya kalau mau menang aja lu ngadain kompetisi sendiri, pesertanya lu sendiri, ya kan? Hadiahnya buat lu sendiri, gitu kan? Lu streaming sendiri. Iya betul. Gitu. Dan bagi semua yang nonton, yang ingin jadi anggota ABC, silakan kita terbuka. Tapi Oke. setiap minggunya ada uang kas ke bendahara. Berapa duit? 10.000 Oke. setiap minggu. Setiap minggu sekali. Setiap pertemuan karena kita 1 minggu 1 kali pertemuan. Oke. Untuk keponya kemana? Keponya ke Instagramnya di Instagram di Asosiasi Barista Cirebon. @asosiasi barista Cirebon. Follow, kepoin situ yang aktif lah Instagramnya. Oh iya, itu belum aktif ya. Diaktifin. Nanti kalau misalkan ada orang yang nanya tuh pasti dia tuh terakhir posting 2020 nih kayak gitu kan. Betul. 2020. Transisinya di mana? harus menjaga ini. Ya betul. Gitu kayak gitu. Ya buat teman-teman silakan nanti follow Instagramnya @asosiasi barista Cirebon. Kalau Nata Instagramnya Pak? @a.natakusuma. @a.natakusuma Berarti ya. setidaknya ada 3 akun Instagram harus lu follow. Satu Asosiasi Barista Cirebon, kedua a.natakusuma dan rumah Mama Underscore Sobat. Ini enak banget di sini. Kalau mau tahu line up beamsnya nih keren-keren. Bahkan ada Geisha. Ada Ini ada. Wow. Tiap hari di sini ada Geisha. Ya, anak saya Ya, anaknya Geisha. Karena namanya Geisha. Tiap hari ada Geisha. Bener sih. Kalau yang itu nggak bisa nggak bisa diseduh. Ya bisa. Dibanjur. Dibanjur. Oke, thank you Nata. Oke, thank you. Sukses terus Thank buat you. ini. Next kompetisi apa nih? Kompetisi next disupport oleh ABC Asosiasi Barista Cirebon ada di Komuni Coffee. Komuni Coffee, tanggal 12-13 Maret 2022. Udah full slot tapi ya? Udah full slot. Tinggal jalan aja ini. Ya namanya Brewmanship Brewers Manual Championship. Brewmanship. Ya. Komuni Coffee. Komuni Coffee. Oke, di Ah, Komuni oke. Coffee 12, 13 2 hari. 2 hari kita ngacu ke WBC World Barista World Brewers Cup dengan
compulsory dan open service. Open service, Nah, oke. dengan compulsory-nya 25 menit. 25 menit. Oke. Oke. Nah, kalau kompetisi yang akan diikuti kira-kira depan ada nggak ada lagi? Next kalau Majalengka Oh, ya, jadi ya, oke. Majalengka jadi Majalengka kita bisa Kopi ikut. Event ya? Ya, Oke. tapi ada salah satu nih ya, salah satu kompetisi di Jakarta Coffee Championship. Ada saya, Oh, ada Mas Agus. Oh, ikutan. Kapan tuh? Itu tanggal 26-27 Maret. Setelah kita mengadakan, setelah kita support sama Komuni Coffee, kita berangkat ke Berapa hari tuh di Jakarta sana? 2 hari. 2 hari. Dan itu ada cup tester juga kalau bagi yang mau ikut cup tester. Oh iya, ya, cup tester ada ya. Mang Dani dan Oke, ya kan Mang Idik kan silakan. Oke. Ya intinya itu. Jadi mudah-mudahan event-event di Cirebon juga kalau memang bisa disupport sama ABC, ABC bakal Bantu support juga, ya kan, oke. bakal bantu Oke, dan setelah itu setelah lebaran kita bakal bantu di Kuningan. Kuningan apa tuh? Kuningan Brewers. KBRC. Iya, KBRC ya, yang dulu KBRC bakal ada kita bantu. Oke. Itu. Oke. Sukses selalu, Oke. brother. Thank you, Terima Nat, ya. kasih, Thank you, terima Nat, ya. kasih. Yuk, teman-teman semuanya terima kasih. Tar dulu, jangan keluar dulu. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang udah stay sampai akhir di sini. Nanti Iya. kita spill juga obrolan mana yang biar bisa kalian skip ya. Jangan buang kuota 1 jam. Sayang sekali ngobrolin dengerin kita, oke? Ya, skip kalau misalnya ketemu mau ngobrol sama Nata berarti di menit sekian nanti. By the way, seharusnya ini kita udah kasih tahu di awal sih. Ya harusnya itu ya. Iya, Oke. oke. Ya nanti kita bakal buat inilah tempel gitu. di depan. Oke, mungkin itu saja dari kami sekarang malam podcast malam Kamis di podcast malam ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya oke, barangkali mau ada tema atau ada keresahan yang pengen lo angkat, lo tinggal langsung aja subscribe dulu, like Apapun. dulu, terus tinggal komentar atau bisa DM ke Instagram kita di @ekodeni atau di Gariskan. gariskannya. Lo tinggal langsung follow, Oke. DM, Buat- nanti bakal kita tampung dulu. Oke. Nanti ketika itu bisa dianggap jadi sebuah tema atau keresahan. Terutama buat para selebgram buzzer ya. Silakan. DM. Kita udah ada bocoran tuh. Wow. Thank you. Yuk. Bye. Bye.